Saya ucapkan shalom, selamat pagi, juga salam sehat buat kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk boleh beribadah di pagi hari, mendahulukan Tuhan di tempat pertama. Dan selama 1 tahun ini bagi saya yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Dan saya mau kita sama-sama belajar pagi hari ini bagaimana menyikapinya adalah dengan cara kalibrasi. Kenapa yang disebut kalibrasi? Karena begini Bapak Ibu, pada saat sebuah alat ukur, kalau dalam kehidupan kita alat ukurnya firman Tuhan ya, apakah kita sepadan dengan firman Tuhan. Kalau sebuah alat ukur contohnya deh termometer suhu gitu ya, pada saat dipergunakan ternyata angkanya menunjukkan hal yang meragukan, maka alat ukur tersebut harus dikalibrasi supaya alat ukurnya menjadi benar. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian. Hidup kita ini harus dikalibrasi apakah kita itu sudah selaras dengan firman Tuhan atau belum. Waktunya 1 tahun itu cukup loh buat kita kalibrasi. Sebab setahu saya yang namanya kalibrasi, pada saat alat itu sedang dilakukan kalibrasi, alat itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa tuh alat dipakai bersamaan pada saat dia kalibrasi. Jadi saya izin untuk boleh share screen supaya memudahkan kita belajar bersama-sama dengan satu judul kalibrasi. Nah, kalau kita mau samakan persepsi, apa sih yang disebut dengan kalibrasi supaya pemahaman kita sama? Saya mengambilnya dari sumber ID wikipedia.org. Dan di sana dikatakan bahwa kalibrasi itu artinya adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran. Saya tekankan sekali lagi, kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional atas nilai penunjukan alat ukur dan nilai penunjukan bahan ukur. Dengan cara membandingkan nih, misalnya termometer yang kita pakai, kita bandingkan termometer tersebut dengan standar satuan ukuran. Nah, kalau kita tahu termometer, oximeter, tensimeter gitu ya, semua alat-alat ukur untuk tubuh kita ini punya standar. Standar yang digunakan adalah standar nasional maupun standar internasional yang tersertifikasi, tergantung mereknya. Jadi buat saya yang namanya kalibrasi, simpelnya adalah bicara tentang nilai ukur yang menentukan. Ulang ya, nilai ukur yang menentukan. Nah, saya juga percaya sih hari-hari ini apalagi setahun kita ada dalam masa pandemi. Yang namanya ukur mengukur itu sudah tidak asing lagi buat kita. Saya percaya Anda memiliki salah satu, salah dua, atau salah tiga dari alat yang Anda lihat di gambar ini. Jadi saya taruh lagi ya makna kalibrasinya di bagian atas supaya kita bisa relevansikan. Contoh pertama, saya percaya masing-masing kita pasti stok ini di rumah. Namanya termometer. Yang dipakai sudah pasti yang model digital ya. Hari-hari ini udah nggak pakai lagi model air raksa gitu ya. Nah, saya percaya waktu Anda mengukur apakah Anda dalam keadaan sehat atau tidak, pasti Anda akan melihatnya lebih dari sekali. Betul ya? Kadang-kadang kita cek itu lebih dari sekali. Yang kedua adalah alat ukur tekanan darah. Ini juga saya percaya orang pasti investasi gadget kecil ini di rumah. Khususnya bagi Anda yang berumur 40 tahun ke atas ya, tensimeter ini penting sekali. Dan yang ketiga adalah yang disebut oximeter. Saya percaya oximeter itu lebih banyak dibuat stok oleh orang karena di marketplace sejak COVID awal-awal itu sempat out of stock. Anda cari dimanapun rada susah tuh untuk cari oximeter. Jadi saya percaya minimal pasti ada investasi salah satu barang ini. Nah, sambil saya taruh lagi definisi kalibrasinya di atas supaya kita dapat memaknainya. Mungkin kita jarang menyebut kalibrasi ya. Kalibrasi itu begini, kalau misalnya termometer yang kita pakai, kita ukur tiba-tiba dalam keadaan sehat nih kita, pas diukur pagi-pagi kok 42 ya. Nggak mungkin dipegang keningnya nggak panas. Tapi kenapa alat ukurnya pas kita pakai itu 42? Pasti kita akan matikan, kita akan nyalakan kembali gitu ya. Dengan harapan salah kali tadi atau baterainya kali yang mungkin perlu diganti gitu. Nah, pada saat Anda coba berulang kali, coba yang kedua tiba-tiba ukurannya 35. Bayangkan ukuran pertama 42 membuat Anda panik pada saat Anda merasa sehat. Anda matikan, Anda coba lagi dong pasti yang kedua. Begitu Anda coba yang kedua menentukan suhu Anda 35.
Jauh sekali dari 42 ke 35. Pasti ada yang nggak benar. Saya percaya Anda akan matikan sebentar alatnya. Lalu kemudian Anda ambil di waktu yang berbeda, beda 15 menit atau 30 menit. Anda pastikan baterainya itu baik, pasti Anda ukur lagi. Begitu Anda ukur lagi, keluar angkanya 37,8. Bikin bingung. Tiga-tiganya jadi nggak nyambung. Nah pada saat tiga-tiganya jadi nggak nyambung, inilah yang diperlukan saatnya untuk kalibrasi. Kenapa? Karena Anda dan saya mulai meragukan. Saya garis bawahi ya, mulai meragukan nilai standar ukurnya. Makanya harus dikalibrasi. Kalibrasi di rumah itu caranya gampang, bisa dengan cara mengatur dengan suhu air es dingin ya 0 derajat atau air mendidih. Nah kalau Anda lihat pada saat misalnya saya pakai suhu tubuh ya, gun termometernya Anda arahkan ke air es, ternyata bukan 0 derajat. Anda arahkan ke air mendidih ternyata bukan 100 derajat. Nah saatnya Anda melakukan kalibrasi. Kalibrasinya harus menggunakan alat yang disebut kalibrator. Ini juga dipakai di lab karena lab juga mengecek selalu mengukur gitu ya. Nah, gampangnya sih Anda tinggal minta tolong jasa kalibrator ya untuk mengembalikan maknanya kembali. Nah, saya mau katakan kalibrasi itu sangat dibutuhkan. Dibutuhkan karena dia memiliki manfaat dan tujuan. Ya, jadi saya ambil kembali di dalam wikipedia.org ini karena sumber ini saya sudah bandingkan lebih mudah gitu untuk kita memahami makna dari kalibrasi. Tujuan yang pertama, kenapa alat tersebut harus dikalibrasi adalah menjamin hasil. Pengukurannya karena sesuai standar. Standar yang dipakai tadi bisa nasional, bisa internasional gitu ya. Yang kedua, dia bisa menentukan deviasi. Deviasi itu penyimpangan. Berapa jauh sih penyimpangannya? Tadi 42 kok 35, kan lumayan jauh tuh bedanya 7 gitu ya. Nah, melakukan atau menentukan deviasi penyimpangan kebenaran, nilai penunjukan atas suatu instrumen ukur. Misalnya tadi adalah termometer. Lalu kemudian yang ketiga adalah menjaga kondisi sesuai dengan spesifikasi alat dan bahan ukur. Saya percaya setiap alat digital yang kita beli, gadget, itu pasti punya standar spesifikasinya. Nah, standar spesifikasinya itu kondisinya sama enggak gitu. Takutnya memang mungkin kalau digital LED-nya mungkin sudah mulai buram gitu. Berarti kan dia sudah tidak lagi sesuai spesifikasinya. Yang keempat, dia harus mendukung produksi yang dilakukan. Jadi kalau dia dipakai sebagai alat ukur tidak mendukung mutu produksi, berarti dia perlu dikalibrasi. Sampai sini kita sama-sama pahami ya. Dan yang kelima tentunya untuk mengetahui bahwa ada penyimpangan di sana. Nah, kalibrasi kita sebagai anak-anak terang tidak menggunakan standar nasional. Kalibrasi kita anak-anak kerajaan Allah tidak menggunakan standar internasional. Kita menggunakan standar yang jauh lebih tinggi, namanya standar kerajaan surga. Jadi kalau kita mau lihat kehidupan kita, sinkron nggak sih dengan firman Tuhan? Sinkron nggak sih dengan nilai kerajaan Allah? Atau jangan-jangan error? Kalau error, segera balik dikalibrasi karena ini saatnya. Pada saat barang benda dikalibrasi tidak dapat bersamaan waktu dipakai. Lihat keadaan kita sekarang. Everything seems slowing down. Semuanya kayaknya kok rada lambat gitu ya. Kegiatan kita yang rasanya full sekali semuanya jadi lebih longgar. Justru ini waktu terbaik buat kita kalibrasi. Nah, untuk dari tujuan nomor 1 dan nomor 2 ya kalau di slide yang Anda lihat, saya akan bahas dulu bagian yang kiri lalu kemudian bagian yang kanan ya. Yang pertama dikatakan menjamin hasil dan menentukan penyimpangan. Saya nggak pakai kata deviasi, penyimpangan aja ya. Gimana caranya hidup kita itu bisa menjamin hasil bahwa kita itu punya nilai kerajaan surga, kita itu pasti masuk surga. Gini loh Bapak Ibu, investasi kita sudah banyak. Doa fajar rajin banget, ikut GBA, ikut lagi Bible Study, jaga perilaku kita dalam tahun integritas, jangan sampai ibadah kita sia-sia. Masa sudah sebegitu banyak yang kita lakukan terus kita nggak masuk surga? Itu adalah kerugian yang besar. Jadi kita harus bisa menjamin hasil ibadah kita.
supaya hasil ibadah kita menggunakan standar bukan nasional, bukan internasional, standar nilai kerajaan Allah. Dan kita bisa menentukan dalam kehidupan kita apakah ada deviasi atau tidak. Nah, yang namanya instrumen ukurnya harus dari firman Tuhan. Kita nggak pakai instrumen ukur standar nasional internasional. Kita akan sama-sama baca di dalam Matius 16. Saya sudah taruh di bagian kanannya berwarna biru supaya kita mudah untuk membacanya bersama-sama. Kita baca dengan lantang ya, walaupun saya nggak dengar suara Anda. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam standar ukur kebenaran firman Tuhan Matius 16 ayat 19 ini ayat favorit. Ini menyatakan bahwa ibadah kita itu menjamin hasilnya karena kita akan menerima kunci kerajaan surga. Kita baca ya, Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Amin. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Aduh, ini ayat adalah ayat favorit orang Kristen. Sering dipakai untuk ngeklaim janji Tuhan. Kami klaim janjimu Tuhan dalam Matius 16 ayat 19. Orang Kristen itu jago ngeklaim, lupa bahwa yang namanya klaim kalau di istilah asuransi, Anda bisa ambil klaim kalau Anda bayar premi. Mana bisa Anda klaim nilai asuransi Anda kalau Anda nggak pernah bayar premi? Mana bisa Anda klaim janji Tuhan, bayar premi doanya bolong-bolong. Disuruh doa fajar malasnya luar biasa. Disuruh ibadah entar dulu. Nggak bisa, preminya dibayar dulu. Harganya dibayar dulu. Nah perlu kita pahami bersama dalam kehidupan kita. Nggak boleh hanya mencomot satu ayat tanpa konteks. Jadi kalau Anda lihat di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-19 tadi itu adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus pada saat Tuhan Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Perikopnya itu judulnya pengakuan Petrus. Jadi sebenarnya ucapan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Petrus. Nah, saya sudah siapkan untuk kita sama-sama baca. Bagi Anda yang menggunakan laptop, iPad atau tab, mungkin lebih besar ya screen-nya, Anda bisa langsung baca. Kalau Anda yang menggunakan handphone, silakan buka Alkitab Anda, silakan tandai bersama-sama kita akan baca supaya kita tahu konteksnya. Saya undang Anda untuk baca dengan keras karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Yang kedua alasannya supaya kita ngerti konteks, nggak nyomot satu ayat aja. Dan yang ketiga supaya nggak ngantuk gitu ya. Penting itu soalnya kalau doa fajar ya. Yuk kita sama-sama baca di dalam Matius 16 ayat yang ke-13 sampai 20. Itu satu perikop. Judulnya adalah pengakuan Petrus. Nanti di ayat 21 ke bawah itu perikopnya ganti. Nah perikopnya itu adalah syarat. Jadi gini, kalau dikasih kunci kerajaan surga ya, sudah dikasih, untuk bisa mempertahankannya itu ada syaratnya. Nah syaratnya di ayat 21 ke bawah. Kita baca sama-sama ya. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam perikop yang pertama nih ya, ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Jadi kalau Anda lihat warna biru di sana adalah nomor ayat, kalau warna hitam adalah konteks cerita, warna merah itu adalah perkataan Yesus sendiri ya. Lalu kemudian ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ini si murid-muridnya jawab ya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, lalu Yesus bertanya kepada mereka, merah ya tulisannya ya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16, Petrus langsung jawab. Jadi Tuhan Yesus nanya ke semua muridnya, Petrus langsung secara dominan menjawabnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kemudian kata Yesus kepadanya, ini kepada Petrus ya, karena Petrus yang jawab. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah ini dari ayatnya mulai ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang, keren disebutnya, batu karang. Dan di atas dikatakan batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan
alam maut tidak akan menguasainya. Di ayat 19 yang tadi kita baca, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah ini yang biasanya hanya diambil satu ayat. Ayat yang ke-20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Pindah perikop. Perikopnya yang ayat 21 judulnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Ya kita baca dengan keras 21 ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sebentar lagi kita akan memperingatinya ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, berani banget ini luar biasa, dan menegur dia. Tarik Tuhan Yesus sama Petrus. Ditegur Tuhan Yesus sama Petrus. Dengar dengan baik. Petrus sedang melakukan deviasi. Petrus sedang melakukan penyimpangan. Kelihatannya baik, hati-hati loh. Dalam kehidupan kita tuh kita suka nggak berasa bahwa kita tuh nyimpang. Kelihatannya sih baik, kelihatannya sih benar. Jangan-jangan nyimpang. Itu juga yang dilakukan oleh Petrus. Lalu kemudian tadi ya saya ulangi 22 ini kuncinya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Lihat, Tuhan Yesus melakukan kalibrasi langsung kepada Petrus di sini. Di ayat yang 23 kalibrasinya dikembalikan ulang sama Tuhan Yesus. Dikatakan demikian, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, disebutnya iblis loh, yang ada di dalam pemikirannya, dalam pola mindsetnya dia. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Saya tuh kasih highlight berwarna kuning, karena awalnya disebut batu karang. Jangan sampai hidup kita nggak tahu syarat untuk masuk dan menggunakan kunci kerajaan surga. Dari batu karang kita berubah menjadi batu sandungan. Enggak menyangka. Tipis sekali. Penyimpangan itu enggak perlu besar-besar juga udah nyimpang. Kecil pun juga udah nyimpang. Enggak bayar pajak pun udah nyimpang. Enggak mengembalikan perpuluhan pun juga udah nyimpang. Kecil pun nyimpang. Beda 1 titik pun 1 mili pun juga sudah nyimpang. Jangan sampai hidup kita yang ditetapkan sebagai batu karang berubah loh menjadi batu sandungan. Makanya cepat-cepat kalibrasi ya. Kita teruskan lagi ya. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-24 kita baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Yang terakhir kita baca di ayat 26 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Buat apa sih kita memiliki segalanya di dalam dunia ini kalau akhirnya kita kehilangan kunci kerajaan surga itu? Jadi kembali saya tekankan, jangan memulai hidup sebagai satu predikat batu karang, tapi gara-gara nyimpang sedikit berubah loh jadi batu sandungan. Itu adalah penjelasan untuk bagian sebelah kiri. Ya, tujuan. Sekarang saya dengan cepat mau menjelaskan 3, 4, 5. Bagaimana manfaatnya? Di nomor yang ketiga, manfaatnya adalah menjaga kondisi sesuai spesifikasi. Bapak Ibu di dalam 2 Korintus 3 ayat 18a, ayat emas pada saat tahun dimensi yang baru, ini kan bolak-balik kita sudah hafal mestinya ya. Bahwa kita itu punya yang namanya spesifikasi. Dikatakan bahwa di ayat 2 Korintus 3 ayat 18a, kita itu spesifikasinya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Nggak ada yang ditutup-tutupin, apa adanya, bukan ada apanya. Justru di dalam tahun integritas 2021 ini, kita sangat diberi kesempatan untuk melakukan kalibrasi kehidupan supaya kita selaras lagi dengan nilai kerajaan surga. Semua loh, di dalam tahun integritas semua. Ini bukan satu kebetulan, dibawa kita ke dalam tahun dimensi yang baru, ukurannya baru. Saya juga baru mengerti belakangan ya. Nah, kemudian apa aja yang diukur? Pikiran, perasaan, perkataan, dan juga perbuatan kita. Lalu kemudian di situ dikatakan mendukung mutu produksi yang dilakukan.
Nah, di dalam ayat 2 Korintus 2 ayat yang ke-18b dikatakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Standar kita beda nih ya, diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, itu mutu kita. Mestinya setiap orang Kristen punya mutu serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Saya percaya kalau ini sudah diutamakan ya, produksi pikiran dan perasaan kita akan bermutu banget. Nah, produksi pikiran dan perkataan kita kalau sangat bermutu, digenapilah Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Sinkron, sudah kalibrasi soalnya. Lalu kemudian produksi perkataan kita. Kalau kita bicara tahun integritas, nggak bisa lewat ini pikiran, perasaan, perkataan. Justru di dalam tahun PALEF ini kita nggak boleh ngomong asal-asalan. Kita nggak boleh ngomong sekedar omong doang. Tetapi kita harus produksi perbuatan. Perbuatan kita harus bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena nomor 5 manfaatnya, kalau perbuatan kita dapat dipertanggungjawabkan, kita itu jadinya bisa untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Kita ini punya Roh Kudus. Kita tuh sangat tahu kalau kita menyimpang dari firman Tuhan. Pertanyaannya, menguasai firman Tuhan atau tidak? Kadang-kadang orang jadi teledor karena dia tidak menguasai firman Tuhan. Nah, saya percaya caranya supaya nomor 3, 4, 5 ini bisa benar-benar kita lakukan dalam keseharian. Tidak ada jalan lain, Anda dan saya harus tidak boleh jemu menggali kebenaran. Jadi baca firman tuh jangan cuma sekali. Udah habis baca Alkitab sekali, harus ulang lagi. Supaya kita benar-benar bisa gali kebenarannya. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Tadi kita bicara manfaat ya. Untuk apa aja sih? Yang pertama, mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi bagi kita belajar pagi hari ini di bagian yang pertama. Jangan pernah berhenti belajar. Di CK7 saya tahu ada GBA. Ya. Lalu kemudian jangan mudah ngambek kalau dikoreksi. Baru dinyatakan kesalahannya. Kalau enggak orang lain menyatakan kesalahan, kadang-kadang kita enggak tahu kita sedang melakukan deviasi. Kita tuh enggak sadar kita sedang menyimpang. Jadi harus dinyatakan kesalahannya. Begitu dinyatakan kesalahan untuk diperbaiki kelakuan, ngambek keluar gereja. Bagaimana kita dapat sinkron? Maka hari ini kita belajar tentang kalibrasi. Kalau bicara mendidik orang dalam kebenaran, saya ajak Anda untuk enroll atau pendaftaran. Kemarin saya dapat informasinya sudah dimulai kan ya untuk Bible Study supaya bisa lebih ngerti lagi dan mengkalibrasi diri menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, saya akan bantu menyederhanakan dengan analogi tadi ya alat pengukur suhu sebagai penutup buat kita semua. Saya pakai termometer ya, karena dari awal saya sudah menggunakan ini sebagai analogi supaya mudah untuk kita memahaminya. Nah, termometer adalah alat ukur suhu tubuh yang wajib digunakan untuk menentukan apakah Anda boleh masuk satu kawasan tertentu atau tidak. Anda mau belanja grocery ke mall, harus cek dulu. Itu menentukan Anda boleh masuk atau tidak. Anda masuk ke hotel karena Anda harus menjemput tamu, Anda ke airport karena Anda harus menjemput tamu, Anda kemanapun Anda pasti akan diukur oleh alat ini yang paling minimal di masa pandemi. Nah, alat ini mengukur tidak ada hubungannya dengan penampilan Anda. Maaf ya, Anda cantik, ganteng, hebat, luar biasa ya, gorgeous. Tetap diukur kalau hasilnya merah, panas, mau Anda cakep banget, Anda nggak boleh masuk. Yang kedua, nggak ada hubungannya sama kekayaan. Anda miliarder, Anda yang namanya orang yang luar biasa punya segalanya, tetap kalau panas nggak boleh masuk loh dalam kawasan itu. Terus Anda bilang, saya kenal banyak orang-orang hebat. Network Anda tidak berlaku kalau Anda panas. Tetap Anda nggak boleh masuk. Nah ini sama kayak lampu merah sebetulnya. Hijau itu boleh jalan, ya 36,8 di situ saya pakai ya. 37,6 warna kuning, harusnya kita bersiaga. Nah di sini tahun integritas diuji. Coba Anda kalau lagi nyetir mobil, lalu kemudian lampunya berwarna kuning. Yang Anda lakukan apa? Siap-siap bukan? Siap-siap apa pertanyaan saya? Siap-siap ngerem, karena habis kuning pasti merah. Atau Anda siap-siap tancap gas? Jangan sampai nyimpang.
Kuning mestinya Anda siapkan kaki Anda di rem untuk ngerem. Tapi kebanyakan orang menggunakan penyimpangan yang ada. Wah, mumpung kuning, tabrak aja langsung. Mumpung kuning, kebut aja langsung. Biar sempet, kan gitu. Wah, itu udah penyimpangan itu namanya ya. Nah, makanya sekarang kita lihat kalau warna merah udah pasti nggak boleh terobos lampu merah. Anda melanggar, Anda bisa dihukum ya. Jadi ingat bahwa kita itu telah diberi kunci kerajaan surga tadi ya, Matius 16 tadi. Pastikan Anda pakai kuncinya. Masa sudah dikasih kunci kerajaan surga, kuncinya nggak dipakai untuk masuk dalam kerajaan surga? Masa nggak dikalibrasi hidupnya? Masa jadi nggak layak? Sudah sering ikut doa fajar, sudah baca Alkitab, sudah ikut Bible study, masa nggak layak masuk? Sayang banget. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan standar ukur bukan nasional, bukan juga internasional, tapi kita menggunakan merek termometer Wahyu 22 ayat 11. Ini merek yang jitu. Tidak ada merek yang menandingi merek Wahyu 22 ayat yang ke-11. Merek ini ya nggak menunjukkan angka 36,8 yang hijau. Dia begitu diperiksa di dahi kita akan mengeluarkan tulisan kudus. Wah, itu dia tuh justru yang jadi target kita. Atau mungkin kita diperiksa keluar warna kuning, tidak ada tulisan 37,6, tulisannya benar. Keren ya. Begitu diperiksa, orang benar. Begitu diperiksa, orang kudus. Yang bahaya adalah udah ibadah, mati-matian dari pagi sampai malam, begitu dikasih termometer merek Wahyu 22 ayat 11, tulisannya cemar. Ini yang begini pasti ada penyimpangan. Ini yang begini pasti nggak kalibrasi. Mari kita lihat, target kita maaf bukan benar. Target kita lebih tinggi lagi. Target kita adalah kudus. Coba lihat di bawah, saya sudah berikan warna hijau. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ini target kita loh. Bukan cuman benar, tapi kudus. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab begini masalahnya, Anda punya kunci kerajaan surga, kalau Anda nggak kudus, nggak bisa melihat Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita sudah mencapai target yang berwarna hijau tadi? Sebab firman Tuhan kita baca ya, ini merek dari termometer kita. Wahyu 22 ayat 11 di kanan atas. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saya undang untuk kita semua ambil bagian dalam kalibrasi di masa pandemi. Karena ini adalah kesempatan untuk kita masuk di dalam tiga hal yang sering disebut. Justification, sanctification, glorification. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Silakan.